Oke, Mau, ya gue Pak. sih duluan ya. Eh, Boleh. Kalau dari fashion, Mas, ya, Mas Muhammad ya. Kalau dari fashion sebenarnya kalau kita ngomongin fashion itu sebenarnya nggak izinnya sangat sedikit Pak. Kecuali kalau emang ada sentuhannya sama kayu kayak saya, itu butuh SFLK. Itu untuk ekspor dan food gradients apa food up something lah gue lupa. Tapi itu butuh juga kalau memang hubungannya dengan kulit untuk dimakan dan seterusnya. Tapi kalau baju, setahu saya kalau Mas pakai cotton bambu yang emang tersertifikasi apa green green something itu bisa, tapi Mas sertifikat itu mahal loh Mas, maksudnya yang harus dinotis itu eh, harganya nggak murah gitu. Jadi banyak pelaku-pelaku teman-teman UKM kita kalau yang ngomongin di clothing memang tidak punya sertifikat apapun sebenarnya kecuali Haki ya. Dan Haki pun itu Haki dan merek dagang itu pun hanya di grafisnya, bukan di potongannya kalau tidak ada inovasinya. Biasanya cutting kalau memang bisa diinovasikan, monggo bisa cutting itu misalnya Mas punya cutting zigzag nih di leher gitu ya yang memang dipastikan itu nggak ada yang punya selain Mas, itu bisa dihakikan gitu. Sisanya nggak perlu deh, saya rasa tidak ada yang signifikan. Lebih baik kalau makanya bisnis clothing itu merajalela karena memang semudah dan se ekspansi itu gitu untuk bikin si bisnisnya itu gampang banget gitu Mas. Kompetisinya sih Mas kalau di sampean menurutku gitu. Thank you Mas ya. Semoga menjawab ya Mas ya. Baik, terima kasih Pak Ilham. Mungkin dari Pak Cicas, Pak. Wah, sama ya Mbak ya. Jadi kalau di beberapa bisnis di Pekalongan itu yang batik itu yang sama rekan saya dijalani juga itu juga memang perizinannya memang tidak tidak sekompleks kalau makanan ya karena ada bahan baku dan lain sebagainya seperti yang disampaikan Pak Ilham tadi gitu. Memang tapi saya ingin menanggapi yang di bagian ke investornya atau ke para obligator mungkin ya atau bank kalau mau diajukan gitu. Saya rasa penilaian mereka akan kalau di industri fashion akan lebih berat ke penilaian finansialnya ya lebih ke arah itu gitu. Jadi kalau dari perizinan asal asal izin usaha juga yang disebutkan oleh Pak Pandu tadi udah mencukupi itu sudah bagus gitu. Ya akhirnya kembali ke penilaian secara bisnisnya lagi ke secara finansial eh, kredibel tidak untuk diberikan pinjaman dan lain sebagainya seperti itu sih. Itu kecuali memang memang seperti yang sampaikan Pak Ilham tadi ya ingin ingin ekspor atau menggunakan bahan-bahan khusus yang memang perlu tersertifikasi. Nah, itu mungkin beda. Dan itu pun mungkin juga tidak masuk ke kriteria bank sejauh yang kami tahu ya saya tahu yang karena saya juga tidak pegang semua banyak industri fashion ya hanya beberapa batik di Pekalongan dan beberapa yang daster saya jelaskan tadi di Sragen itu ya gitu tidak mungkin ilmu saya yang kurang banyak tapi sejauh ini tidak terlalu berpengaruh sih Pak secara ini ya secara asal yang utama-utama tadi itu seperti sipil dan sebagainya NIB itu udah cukup itu udah memenuhi sih. Ya, betul. Ya, baik. Sudah menjawab Bapak Irfando? Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Irfando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.